Gol Rafael Struijk untuk ADO Den Haag pada laga pramusim membuat netizen memenuhi kolom komentar sebuah akun di Instagram. Kata-kata pilihan netizen bernada positif mengingat gol yang dibuat Struijk cukup apik dalam laga melawan SV Velowateringen, Sabtu 8 Juli. Berlari dari garis tengah, Struijk kemudian mendapatkan bola liar hasil duel seorang pemain ADO dengan lawan. Soloran Struijk tak terhentikan hingga masuk kotak penalti dan pemain dengan caps 2 laga di Timnas Indonesia itu melepaskan tembakan yang berbuah gol kedua ADO. Kelas babang Struijk keknya STG gagal milih striker ini mudah-mudahan gacor di Timnas amin ya Allah, kata salah seorang netizen. Keren banget Rafa, tulis pemilik akun lainnya. Ada pula netizen yang menganalisis kemampuan Struijk dalam menciptakan peluang hingga mencetak gol adalah hasil pembinaan yang dilakukan di luar negeri. Dari sini kelihatan standar pembinaan di luar, umur 19, Rafael udah bisa buka ruang dengan lari di belakang yang bawa bola, lalu body balance dan covering ball sambil dribble oke, lawan yang ngawal gak bisa ngerebut, kata warganet menjabarkan pantauannya. Struijk musim ini mendapat kepercayaan naik kelas dari tim U21 ke tim senior. Dalam pertandingan ADO Den Haag versus SV Velowateringen tersebut, pelatih dari Schalezit menempatkan Struijk sebagai starter. Pemain 20 tahun itu sempat menyita perhatian kala tampil cukup apik dalam laga debut di Timnas Indonesia. Usai laga melawan Palestina pada FIFA Matchday Juni 2023, Struijk mendapat penilaian positif dari netizen. Mantap! Bek Timnas Indonesia laris manis di Liga Inggris, jadi rebutan banyak klub. Bek andalan Timnas Indonesia jadi buruan klub-klub di Liga Inggris. Ia pun tak perlu repot-repot mencari klub baru di musim panas 2023-2024 ini. Adalah Elkan Bagot, bek andalan Timnas Indonesia kini banyak diburu sejumlah klub. Hal ini sebagaimana diakui oleh manajer Ipswich Town, Kieran S1MCH Pronunciation Kena. Ia mengaku banyak klub yang berminat meminjam Elkan Bagot. Ipswich Town berencana untuk meminjamkan kembali Elkan Bagot untuk musim 2023-2024. Manajer Kieran S1MCH Pronunciation Kena berpendapat, peminjaman pemain bertinggi hampir 2 meter itu untuk menambah kematangan dan pengalaman. Menurut S1MCH Pronunciation Kena, sudah ada beberapa klub menyatakan ketertarikan untuk meminjam Elkan Bagot. Namun, ketertarikan baru sebatas verbal dan belum ada pembicaraan lanjutan. Kami telah menjalin komunikasi dengan berbagai klub, tidak ada yang terlalu dekat. Akan tetapi, mudah-mudahan bisa diselesaikan dalam beberapa minggu ke depan, kata Kieran S1MCH Pronunciation Kena seperti dikutip TWTD. Manajer Kieran S1MCH Pronunciation Kena menyebut Ipswich Town akan membuka sejumlah peluang yang ada untuk masa depan Elkan Bagot. Namun, sampai saat ini belum ada klub yang benar-benar serius meminjam pemain berusia 20 tahun tersebut. Tidak ada yang disepakati, komunikasi datang melalui klub, terkadang melalui perwakilan mereka juga. Jadi, kami akan melihat setiap kasus yang datang, ucap Kieran S1MCH Pronunciation Kena. Sejauh ini, Elkan Bagot sudah 3 kali dipinjamkan ke klub lain. Sang bek pernah dipinjamkan ke Kings Lynn Town, 2021, Gillingham, 2022 hingga 2023, dan Cheltenham Town, 2023. Elkan Bagot disebut manajer Kieran S1MCH Pronunciation Kena setuju dengan rencana Ipswich Town yang akan kembali meminjamkannya ke klub lain. Menurut S1MCH Pronunciation Kena, masa peminjaman bakal membantu pengembangan karir Bagot. Kami pikir akan lebih baik bagi Elkan untuk mendapatkan menit bermain sebagai pemain pinjaman musim ini dan Elkan setuju dengan rencana tersebut, ucap manajer asal Inggris itu. Elkan Bagot masih terikat kontrak jangka panjang dengan Ipswich Town. Masa bakti Bagot bersama Ipswich Town akan berakhir pada 30 Juni 2025. Nafsu ingin bela Timnas Indonesia, ex-rekan Pogba kasih kode keras ke PSSI. Ex-pemain Belanda U20 Ilyas Alhaft mengungkap keinginan besarnya untuk bisa membela Timnas Indonesia. Diketahui, Ilyas Alhaft memiliki daftar Indonesia. Nama Ilyas Alhaft belakangan jadi sorotan pasca mengantarkan Almere City naik kasta ke Eredivisie pada musim depan. Saat momen perayaan itu, Ilyas Alhaft kibarkan bendera merah putih. Tentu saja ini jadi kode kepada PSSI agar bisa meliriknya.
Terkait hal ini, Al-Haq saat jadi bintang tamu di YouTube Yusa Nugraha beberkan bahwa ia memang sangat terbuka untuk bisa membela timnas Indonesia. Saya terbuka untuk bermain bersama timnas Indonesia, tentu saya sangat terbuka dengan peluang ini, kata Ilyas. Namun Ilyas mengatakan bahwa mungkin PSSI dan timnas Indonesia juga menginginkan dirinya. Yang menjadi pertanyaan ialah apakah PSSI dan timnas Indonesia menginginkanku juga, tambah pemain berposisi winger itu. Lebih lanjut, Ilyas mengaku bahwa ia sempat berkomunikasi dengan Hamdan Hamecan, tenaga ahli Menpora yang urus pemain di luar negeri. Diakui oleh Ilyas bahwa Hamdan saat itu memintanya untuk terus berkarier dan berusaha yang terbaik di level klub. Dia bilang kepada saya harus tetap berusaha yang terbaik, ungkapnya. Dia bertugas mengumpulkan data-data pemain keturunan dan dia juga mengatakan bahwa saya berada dalam datanya. Katanya, saya harus bermain sebanyak-banyaknya, tambahnya. Dikutip dari data Transfermarkt, Ilyas Al-Haq pemian dengan status tanpa klub. Ia dilepas Almere City per 1 Juli 2023. Sebelum membela Almere City, Al-Haq merupakan jebolan Sparta Rotterdam. Di klub Sparta pada 2016, Al-Haq sempat bermain dengan kakak Paul Pogba, Matthias Pogba. Shin Tae-yong ragu dengan program naturalisasi untuk timnas Indonesia. Apakah bisa mengembangkan sepak bola Indonesia? Shin Tae-yong membeberkan dirinya ternyata masih ragu dengan program naturalisasi untuk timnas Indonesia. Hal itu terungkap setelah Shin Tae-yong hadir di sebuah program acara yang dipandu oleh Pras Teguh dan Riphan Pradipta. Juru latih asal Korea Selatan atau Shin Tae-yong berpikir dua kali saat mencari pemain naturalisasi timnas, karena menyangkut perkembangan sepak bola Indonesia. Ada penyerang yang bisa dinaturalisasi. Tetapi saya berpikir dengan cara seperti itu, apakah bisa mengembangkan sepak bola Indonesia? Ucap Shin Tae-yong, dikutip dari kanal YouTube Sports 77 Official, 9 Juli 2023. Ternyata dengan melihat jangka panjangnya untuk perkembangan sepak bola Indonesia, Shin jadi ragu saat memilih pemain naturalisasi. Jadi saya agak ragu mengambil keputusan, jelasnya. Pelatih timnas Indonesia tersebut juga berpendapat, sejauh ini anak asuhnya cukup memahami taktiknya. Para pemain juga cukup percaya pada saya, permainan yang saya inginkan diikuti, tambahnya. Shin Tae-yong belak-belakan mengatakan timnas Indonesia bisa berprestasi asal ada program yang baik dan kualitas liga bagus. Jika berbicara soal prestasi timnas Indonesia dalam waktu dekat, Shin Tae-yong menilai masih terlalu dini bisa membuahkan hasil. Karena pekerjaan rumah PSSI masih banyak, seperti kualitas liga hingga penyusunan program agar timnas Indonesia berprestasi, sesuai saran Shin Tae-yong. Dengan adanya pembinaan muda, nantinya akan muncul pemain bertalenta, serta liga yang kuat juga menentukan masa depan timnas. Apabila hal tersebut digulirkan oleh PSSI, menurut Shin Tae-yong, Indonesia bisa berbicara di Asia. Dibuat program yang baik, baru Indonesia berkembang, bersaing di Asia. Tambah satu lagi, jika mau jadi kuat, liga juga harus kuat, ujar ST, dikutip dari YouTube Sports 77 Official, 10 Juli 2023. Program pembinaan usia muda adalah salah satu yang berharga bagi masa depan timnas. Sama seperti yang dibicarakan tadi, program Youth Team, pembinaan usia muda, harus membuat pemain muda yang baik dan setiap klub penyerang lokal, lanjutnya. Selain itu, untuk naturalisasi, Shin Tae-yong tak mempermasalahkan, ia juga senang dengan kehadiran pemain keturunan, namun bukan solusi seperti yang pelatih katakan.